maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada hadis yang menjelaskan tentang siapa orang yang didahulukan dalam segi nafkah. Jadi bedakan antara taat dan nafkah. Ya. Kalau taat itu nomor satu adalah orang tua. Tapi kalau nafkah itu nomor satu bukan orang tua, tapi nafkah nomor satu adalah istri. Kalau kamu di rumah, kalau kamu hanya punya uang yang cukup untuk istri atau orang tua, maka yang didahulukan bukan orang tua, walaupun kita taatnya nomor satu kepada orang tua. Suami berkata kasar kepada istri mungkin dosa tapi kecil, tapi kalau suami berkata kasar kepada orang tua dosa besar, ya. Seperti kemarin itu lah. Kalau urusan taat sampai mati, walaupun dia punya anak, walaupun dia punya istri, taat nomor satu ke orang tua. Maka dibedakan antara taat dan memberi nafkah. Terus durhaka atau berani kepada istri itu tidak dosa besar, tapi berani kepada orang tua dosa. Sampai kamu punya anak, punya istri ya sama. Bukan berarti nanti kalau kamu punya anak, punya istri durhaka kepada orang tua jadi dosa kecil, enggak, tetap dosa besar. Tapi urusan nafkah itu kalau kamu hanya punya uang 10.000, cukup untuk istri kamu atau cukup untuk orang tua kamu, salah satunya, maka yang didahulukan bukan orang tuanya, tapi justru malah istrinya. Makanya kok ono arek lanang pelak kepada istrinya tapi tidak pelak kepada orang tuanya, tidak apa pelak itu baik kepada istrinya tapi tidak baik kepada orang tuanya, kok rezekinya banyak, nggak boleh. Atau dibalik, istrinya tager sampai kurus, nggak punya apa-apa, tapi kepada orang tuanya semua dikasihkan, itu juga nggak boleh. Karena yang didahulukan, yang wajib kita nafkahi bukan orang lain tapi malah istri. Ada hadis riwayat Imam Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasaddaqu, bersodakohlah. Bersodakoh itu artinya keluarkanlah nafkah kamu. Faqala rajulun, ya Rasulullah indi dinar, saya masih punya uang ya Kanjeng Nabi, apa yang harus saya dahulukan? Dawuh Kanjeng Nabi, tasaddaq bihi ala nafsika, maka sodakohlah untuk diri kamu sendiri. Jadi sodakoh untuk yang kita makan itu juga hitungannya sodakoh. Kamu makan untuk kamu sendiri dalam rangka kamu biar kuat ibadah, itu tujuannya, maka itu juga bagian termasuk dari sodakoh. Jadi sodakoh itu enggak harus ke orang lain ya, ke diri sendiri juga bagian daripada sodakoh. Bismillahirrahmanirrahim. Beli tempe, beli tahu untuk makan biar nanti kuat ibadah, hitungan kamu beli dihitung sodakoh, enak. Kalau kamu lapar, gak punya apa-apa, gak kuat apa-apa, mendahulukan diri sendiri, bukan mendahulukan istri atau mendahulukan orang lain. Contoh, dulu Kanjeng Nabi pernah datang ke rumahnya Sayyidah Fatimah, tanya cucunya Sayyid Hasan dan Sayyid Husain, tanya ini, ya Mbah, saya belum makan 2 hari. Kalau belum makan 1 hari, mending ini belum makan 2 hari. Akhirnya Kanjeng Nabi keluar kerja nimba untuk mendapatkan kurma, nanti kurmanya dibawa ke rumah. Kanjeng Nabi juga lapar, belum makan juga. Akhirnya terus nimba dapat kurma. Apa kurma itu dibawa pulang kemudian dikasihkan? Enggak. Habis dapat kurma, Kanjeng Nabi dimakan dulu. Setelah dimakan baru Kanjeng Nabi kerja lagi, hasilnya dikasihkan anak dan istri, dikasihkan Sayyid Hasan dan Sayyid Husain. Lah kalau kamu lapar sama Mani Rohim, lapar karena iman-iman dia jualan pentol si Rohim. Setelah dia jualan pentol,
rahimnya lapar. Wah, istri dan anak saya belum makan, mendahulukan istri dan anaknya, nyampe jalan geblak si rahim karena belum makan. Dahulukan diri sendiri, selamat diri sendiri, kerja yang lebih keras lagi, membahagiakan anak dan istri, gitu ya. Kemudian qala indi akhar, saya masih ada lagi ya Rasul, kalau cuman untuk diri saya masih ada. Apa dawuh Kanjeng Nabi? Tasaddaq bihi ala zaujatik, sedekah kepada istrimu. Ya, yang didahulukan siapa ternyata? Istri, bukan kerabatmu, bukan orang lain, bukan siapapun, tapi istrimu. Ini siapa ini? Ini. Yang benar. Jadi yang setelah dirinya sendiri istri. Terus kemudian kala indi akar, ya Rasul saya masih punya lagi Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mengatakan tasaddaq ala waladik. Ya sudah, kalau begitu anak-anak kamu bahagiakan. Ya, anak ini berarti sudah keluarga. Kalau sudah keluarga berarti termasuk orang tua masuk ke sini. Karena posisinya anak itu wajib dinafkahi orang tua, atau orang tua wajib dinafkahi anak itu kalau orang tua atau anak tidak mampu. Contoh ya, kamu itu kalau sudah balik seperti ini contoh sudah balik ini anak-anak ini, apalagi yang besar-besar kayak Didi, Sukron, orang tua sudah lepas. Karena sudah balik, sudah nggak wajib dinafkahi. Tapi karena dia dianggap masih mencari ilmu, maka orang tua wajib menafkahi. Anak itu masih tanggungan orang tua kalau sudah balik dan dia dalam rangka belajar. Sama kamu kalau sudah nikah, orang tua kamu itu bukan tanggungan kamu. Tapi kalau mu'sir orang tua kamu, tidak punya apa-apa, melarat, maka yang menjadi tanggungan nafkahnya adalah anak. Berarti urusan nafkah anak dan orang tua itu sama. Ketika anak atau orang tua itu miskin, maka yang menanggung adalah anaknya, paham ya, atau orang tuanya. Sehingga di sini Kanjeng Nabi menyebutkan kalau sudah setelah istri waladik, anak, berarti derajatnya anak dan orang tua itu sama ketika sudah orang itu urusan nafkahnya sama. Qala indi akhar, kalau kamu masih punya lagi, ada lagi ya Rasul. Kanjeng Nabi mengatakan tasaddaq bihi ala khadimika, sedekah kamu kepada khadim. Apa khadim? Yang membantu kehidupan kamu di rumah. Hadam, peladin, apa kalau Maduranya itu, si tukang nolongin itu apa? Pembantu. Qala indi akhar, kemudian sahabat itu tanya lagi, masih ada lagi uang saya ya Rasul? Anta absaru, kamu lebih tahu mana yang kamu dahulukan, tetangga mungkin, saudara mungkin, gitu ya. Juga ada hadis yang lain dari Jabir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, ini malah lebih jelas ini. Ibda binafsika fatasaddaq alaiha. Mulailah kamu kalau melakukan sesuatu sedekah, fatasaddaq alaiha, mulai dari diri sendiri. Kamu punya uang, yang didahulukan bukan orang lain kalau lapar, tapi diri sendiri biar badannya kuat. Kanjeng Nabi mengatakan ibda binafsika fatasaddaq alaiha. Fa in fadala syai'un fali ahlika. Kalau masih punya lebih, maka untuk keluarga kamu, istri. Fa in fadala ala ahlika, kalau kamu masih lebih lagi untuk anak dan istri kamu, falidzi qorobatika, maka untuk kerabat-kerabat yang lain. Makanya sedekah itu rek ya, ini perhatikan ini. Sedekah itu yang paling baik, ini perhatikan. Satu, pada istri. Kepada istri kok dihitung sedekah bukannya nafkah? Kan sudah saya katakan, nafkah itu kalau dalam rangka untuk mencukupi kebutuhan, namanya pahalanya bukan hanya sedekah, di atas sedekah. Karena orang kadang masih tanya, Gus, kepada istri itu kan nafkah. Ya nafkah, tapi pahalanya malah di atas sedekah. Kamu ngasih istri kamu, membelikan sesuatu istri kamu, itu pahalanya lebih besar daripada sedekah. Makanya ada ulama yang menggolongkan sedekah terbaik kepada istri. Orang yang membahagiakan istri, maka dia akan dimudahkan rezekinya.
Ya besok ya kalau sudah nikah ingat lakian ini. Adil, bahagiakan dulu istrimu sebelum kau membahagiakan orang lain. Ya. Ingat, jangan sampai istrinya nggak bahagia sementara orang lain bahagia. Nggak bisa rezeki lancar. Rezeki lancar tuh yang dibahagiakan pertama kali adalah istri. Cuman kalau cerita katanya Habib Anis, kamu jangan sekali-kali menceritakan kebaikan istrimu di depan orang tuamu. Mak, ya Allah mak, mantonam pian ini mak, cakang, orangnya baik, khusyuk, ini. Jangan. Tapi pujilah orang tuamu di depan istrimu. Kalian tahu Dek, ibu itu Dek, luar biasa. Apa bahayanya? Kalau suami menceritakan kebaikannya istri di depan orang tua, maka bisa jadi akan sering terjadi percekcokan antara istri dan orang tua. Tapi kalau si suami sering menceritakan kebaikan ibunya kepada istrinya, maka tidak akan terjadi percekcokan, bahkan yang terjadi adalah keharmonisan rumah tangga. Makanya saya pegangi dulu. Saya nggak pernah cerita Ning itu, nggak pernah ke umi saya, nggak pernah ke ibu saya, Bu istri saya tuh gini, nggak pernah. Tapi kalau Ning sering tak ceritai kebaikannya umi saya, ibu saya tak ceritai, gitu loh. Makanya kamu sering, kadang-kadang kalau sudah punya istri itu ngobrol sama suami, ngobrol sama ibunya, jadi bahannya istrinya. Bu, mantun nampian nih Bu, luar biasa Bu, ngaji tok ndak keluar kamar sama sekali Bu. Gitu. Tapi nanti suatu saat kalau dia lagi susah, diceritakan juga jeleknya istrinya kepada orang tuanya. Inilah yang menjadikan orang tua itu akan beda. Makanya jangan sekali-kali sering menceritakan istri kepada orang tua, tapi ceritakanlah kebaikan orang tua kepada istri. Ngono ya. Dari sini maka istri, anak, keluarga nomor satu. Jadi sedekah itu yang terbaik satu kepada keluarganya sendiri, kepada istrinya, kepada anaknya, kepada ibunya. Itu yang paling baik. Jadi kamu kalau punya uang jangan keburu membahagiakan orang lain. Dek, sampean butuh apa Dek? Butuh es krim Mas, belikan sak bok-boknya, kasihkan. Ya, ada. Iya. Ibunya ditawari, Bu, sampean butuh apa Bu? Kasih dulu ibunya, anaknya. Cukup daripada anaknya, sedekah terbaik setelah itu kepada orang tua, kepada tetangga. Keluarga itu kan termasuk anak, istri, orang tua. Tetangga lah, orang sekarang sama tetangganya malah nggak rukun. Gimana mau sedekah dengan tetangganya? Tetangga nomor dua. Setelah tetangga nomor dua, baru orang lain. Setelah kerabat, saudara, orang lain, tetangga, baru orang lain. Jadi orang lain itu nomor sekian, saudara-saudara, tetangga-tetangga itu nomor didahulukan. Makanya kalau zakat fitrah itu yang baik kepada siapa? Yang baik kepada kerabat. Pamanmu, bagus. Pamanmu kan masih mahram sama kamu. Tapi bukan orang yang wajib kamu nafkahi. Kalau orang yang wajib kamu nafkahi nggak boleh dikasih zakat. Tapi mereka yang masih punya kerabat dengan kamu tapi bukan mahram, itu malah bagus kamu kasih apa? Zakat. Kalau sudah kerabat nggak ada, tetangga. Zakat itu yang baik malah diberikan kepada tetangga. Bahkan Imam Hanafi mengatakan, golongan kita madhab Syafi'i mengatakan, kamu punya zakat fitrah di daerah Patemon sini, rumah kamu Patemon, kamu berikan kepada orang Keraksan nggak sah, karena keluar dari dusuril balad. Sampai ketatnya suruh memuliakan tetangga sampai segitu. Namanya nakluz zakat, memindah zakat. Ini nggak boleh. Terus kemudian fa'in fadola andi korobatika syai'un fahakada baina yadaika wa an yaminika wa an shimalika. Maka kalau sudah kerabatnya terpenuhi, maka kepada orang-orang di sekitarmu, kanan, kirimu, depan, cari. Jangan sampai kamu kaya sendirian tapi tetangga kamu miskin. Kanan kiri dicari, yamin, shimal dicari. Orang tua sudah selesai, istri sudah selesai, anak sudah selesai, baru
tetangga. Karena yang dituntut oleh Allah pertama kali itu tetangga. Arek sholatnya bagus, tapi tetangganya nggak diajak-ajak, masuk neraka tetangganya. Tetangga kata ulama bisa najek, bisa narik orang itu sendiri untuk masuk neraka. Makanya kenapa di sini saya ngajak rutinan malam Ahad manis. Ini malam Ahad manis, malam Ahad datang ini. Jadi besok saya kalau ditanya sama Allah, kamu kok nggak diajak tetangga kamu ngaji? Loh, sudah ngadakan rutinan saya. Ada jawabannya, gitu. Nggak datang, ya wes, ya datang, alhamdulillah. Ya, datang berarti untuk menyelesaikan itu. Tapi kamu di rumah ngaji, tok nggak pernah ngasih tahu tetangga. Khawatirnya kamu masuk surga, tetangganya masuk neraka, tetangga kamu demo sama Allah. Ya Allah, saya lo nggak diajak-ajak sama dia ya Allah. Tarik juga ikut. Ya, itu bahayanya di situ. Sehingga ini Imam Nawawi dan Imam Al-Mawardi mengatakan, ini penting ya. Idza istama'a, dalam kitab Majmu' ala Syarhil Muhadzab ini. Idza istama'a ala syahsil wahid muhtajuna mimman talzamuhu nafaqatuhum. Kalau ada seseorang mampu membiayai orang-orang di sekitarnya, keluarganya, dia dikasih rezeki yang banyak, istri tercukupi, anak tercukupi, orang tua tercukupi, maka dia wajib untuk memberikan nafkah kepada semuanya, anaknya, istrinya, orang tuanya, semua wajib. Fa'alaihi nafaqatul jami' qaribihim wa ba'idihim, maka dia wajib untuk menanggung nafkah semuanya, baik keluarga dekat maupun keluarga jauh, karena dia mampu. Saya doakan kalian besok kaya-kaya semua, tapi ya ingat, keluarganya dipikirkan nomor satu, orang tuanya, anaknya, jangan cerai, jangan jangan kikir, jangan. Lah sekarang ini pertanyaan imam siapa namanya, Imam Nawawi, wa ilam yafdul an kifayati nafsihi illa nafaqah wahid. Kalau dia hanya punya sisa satu, kata Imam Nawawi, setelah menafkahi dirinya sendiri, untuk makan hanya untuk cukup untuk satu orang tok, sisa gajinya dia itu 20.000, 10.000 untuk makan diri sendiri, 10.000 untuk orang lain. Siapa yang didahulukan? Quddima nafaqatuz zaujah ala nafaqatil aqarib, maka istri lebih didahulukan daripada mendahulukan orang lain, kerabat-kerabat yang lain. Makanya saya katakan berkali-kali, urusan nafkah itu yang didahulukan bukan orang lain, tapi yang didahulukan adalah istri. Ya, paham? Apa? Istri. Bahkan Imam Mawardi mengatakan as-sahih minal madzahib wujubu nafaqati abawaihi wa in alau. Wajib kita menafkahi kakek-kakek kita. Ini tolong, ini jangan ngobrol sendiri. Wajib kita menafkahi kakek-kakek kita. Kamu punya kakek, lurus jalur. Bapak kamu, kakek kamu, kakek kamu lagi, kakek kamu lagi, kakek kamu lagi, sampai ke atas, walaupun sampai Nabi Adam, itu kewajiban kamu kalau dia nggak mampu. Kamu punya kakek yang lurus ya, kamu punya ibu, ibu kamu punya ibu lagi, ibu kamu punya orang tua lagi, orang tua lagi, wa in alau, sampai ke atas kalau kamu mampu. Atau wa auladihi wa in safalu, dan anak kamu, cucu kamu, semua sampai ke bawah, itu kamu wajib menanggung kalau mereka tidak mampu sementara kamu mampu. Idza fadala an nafsihi wa imro'atihi, maka kalau itu lebih daripada syaratnya, satu, lebih daripada dirinya dan istrinya. Jadi yang didahulukan tetap dirinya dan istrinya. Kamu mendahulukan bapak kamu, kamu mendahulukan anak-anak kamu, cucu-cucu kamu boleh, tapi dahulukan diri kamu dan istri kamu. Di sini an-nafsihi wam ro'atihi, dirimu dan istrimu. Bahkan Imam Asy-Syaukani mengatakan waqadil ijma wa qad in aqadal ijma ala wujubi nafaqati zaujah idza fadala an dzalika syai'in. Kalau memang lebih dari
kalau cukup untuk diri sendiri, maka yang didahulukan nafkah itu istri. Gak boleh laki-laki itu pelak, dermawan, banyak kepada orang tuanya, tapi kepada istrinya dia sangat-sangat pelit kepada istrinya. Itu tidak boleh. Tapi juga nggak boleh laki-laki kalau rezekinya banyak kepada istrinya itu sangat-sangat dermawan, ngasih semua dikasih, kepada orang tuanya dia pelit, juga tidak boleh. Yang saya katakan di sini, yang didahulukan ketika dia hanya punya satu nafkah yang cukup, maka yang didahulukan istrinya. Lah kamu kalau dikasih rezeki yang lancar, dikasih rezeki yang barokah, niatkan membahagiakan istri, membahagiakan anak, membahagiakan orang tua. Senengkan dulu itu, maka kamu akan dimudahkan. Makanya wiridan-wiridan yang di pondok ini ya, anak-anak ya, kamu kan sudah semua wiridan sudah ada. Tinggal kamu tuh praktek semua. Di sini sudah saya ajari kalian istiqomah setelah sholat asar baca surat Waqiah. Itu yang saya maksud, biar kamu besok pulang terbiasa. Itu kalau kamu besok rezekinya terasa nggak enak, oh ya dulu di pondok rezekinya enak, baca Waqiah. Kalau guru saya kan dapat ijazahnya Waqiahnya setelah sholat asar. Makanya istiqomahkan Waqiah itu setelah sholat asar. Doanya yaitu tadi yang saya ditulis di buku kamu itu, Allahumma ya ahadu ya wahidu. Itu ya semua itu betul-betul diperhatikan. Terus ono meneh doa wayasir umuri ya muyasir, itu dibaca juga, itu 3 kali, itu jasa dari guru-guru saya juga, agar rezekinya dimudahkan. Wayasir umuri ya muyasir, itu kan dibaca. Anak-anak harus hafal itu sebagai modal kita kalau kita dakwah di masyarakat. Kita punya doa untuk biar mudah rezeki. Kalau kita mudah rezeki, dakwah itu diberi tenang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira itu, semoga barokah, semoga Al-Fatihah.